Kalau SCM teorinya tuh nggak jauh dan hampir sama dengan project management lah ya. Lo ada 3 nih. Pertama, lo delivery-nya cepat, kualitasnya bagus, harganya murah. Jadi kalau ngomongin supply chain management, itu di dalamnya udah ada embedded how to manage risk setiap proses mata rantai supply tadi. Lalu lo mesti cepat ngambil keputusan. Fast decision making itu penting banget karena lo harus melihat dynamic allocation inventory lo. Selamat malam pemirsa, ya, kalau bahasa zaman dulu pemirsa. Selamat datang di episode Energy Hub berikutnya. Kayaknya udah agak lama juga kita nggak taping nih karena kesibukan macam-macam dan lain-lain. Jadi untuk episode kali ini mungkin kita masih sebetulnya berkutat melihat dampak dari perang Amerika, Israel dengan Iran, Lebanon. Ya. Dan update terbaru sebetulnya yang kemarin terakhir adalah udah ada MOU ya terakhir ya. Alhamdulillah itu sebetulnya perdamaian. Ya, Titik terang lah ya. Titik terang mudah-mudahan yang kali ini permanen. Karena kan udah beberapa kali juga ya, Betul, Om ya. Betul. Oke. Kali ini tapi nggak serta-merta perang berhenti terus kemudian semuanya baik-baik aja dan kembali ke normal langsung hari itu juga. Enggak. Oke, kali ini hadir sebetulnya lumayan senior, makanya saya panggil Om. Om Heri. Senior tapi masih, waduh, kalau naik gunung masih bolak-balik. Boleh lah ya. Yang penting semangat masih 20 tahun. Siap. Okay. Om Heri Lutfi M. Chips. Ya, betul. Praktisi supply chain management. Sudah hampir 3 dekade. Ya. Itu artinya hampir 30 tahun. Betul. Berkelana di bidang supply chain management. Ya. Nah, langsung aja nih, Om Heri. Kalau saya sendiri host, Sofyan Herbowo, narasumber kita Om Heri. Ya, selamat malam semuanya. Langsung aja mungkin jelasin sedikit sih Om. Apa pertama mungkin yang mau dijelasin apa sih sebetulnya supply chain management satu. Tapi sebelum itu Om Heri kan sudah melanglang lebah, boleh cerita latar belakangnya. Silakan. Yang pertama ngomongin supply chain dulu nih ya. Supply chain management. Ini ada minuman mineral ya. Ya, betul. Ini sampai ke tempat lu, ya kan dia perjalanannya kayak apa sih? Ya kan, mulai dari raw materialnya pasti air. Terus kemudian dia ada packaging, botol, segala macam gitu ya. Nah, proses perjalanan material dari mulai raw material, kemudian masuk di manufacture, sampai dengan jadi produk jadi, kemudian didistribusi dan nyampe ke meja lu, itu supply chain. Oke. Itu supply chain. Jadi apapun komoditasnya. Apapun itu air ya. mineral, kopi, nih power bank, bensin. Nah, itu kan? bensin. Nah, kita ada pembicaraan khusus nanti. Solar, nanti kita bahas. Nah, itu supply chain. Ya. Kalau lu tambahin manajemen, di ujungnya kan tadi ada supply chain management, nah ya kan. Gua ngomong dari supply chain dulu nih. Kalau tambahin manajemen, itu di setiap proses alur perpindahan barang itu ada risknya. Oh, risiko berarti. Risiko. Jadi, selalu ya. Selalu kalau supply chain management dia memanage mulai dari raw material risknya apa nih? Ketersediaan raw material kah? Kalau kopi misalnya ada musim kopinya jelek atau musim gagal panen, sehingga dia harus mitigasi secara apa risknya. Kemudian di manufacture, risknya juga apa aja nih ketika dia masuk ke dalam suatu pabrik, suatu manufacture, di proses produksi. Mesinnya rusak, spare partnya langka, atau cost energinya tinggi. Sehingga dia harus mitigasi dengan cara apa? Sampai ke distribusi. Jadi kalau ngomongin supply chain management, itu di dalamnya udah ada embedded how to manage risk setiap proses mata rantai supply tadi. Itu supply chain management. Ya. Dan kayaknya nggak cukup 1 jam 2 jam. Makanya kita pembukaan kalau supply chain ya arus perpindahan barang mulai dari raw material diproduksi sampai dengan barang jadi sampai dengan kita konsumsi itu supply chain. Ketika masuk manajemen ada embedded risk di dalamnya yang dia harus mitigate, yang harus dimitigasi. Untuk apa sih? Untuk ujungnya mendapatkan biaya produksi yang efisien
dan harga jual yang bisa affordable dibeli oleh konsumen, dan dia bisa bersaing antara produk satu dengan produk yang lain gitu. Makanya supply chain management sebenarnya bukan cost center, tetapi dia sekarang nih berfungsi sebagai profit center. Dia sebagai enabler, menjadikan sesuatu yang biar bisa gitu loh, enabling. Itu seputar supply chain. Jadi bahasa gampangnya mungkin semakin efisien itu supply chain manajemennya, semakin harganya bisa dijangkau lah. Semakin bisa dijangkau dan profitability-nya perusahaan naik kan gitu kan. Makanya perusahaan-perusahaan besar pasti dia punya organisasi SCM yang bagus, dia punya organisasi SCM yang komplit gitu ya, komplit staff, terus kemudian dia punya prosedur dan proses bisnis proses supply chain-nya yang bagus. Karena ujung-ujungnya adalah mencari profit setinggi-tingginya buat perusahaan. Mungkin kita langsung masuk tema ya, Om Heri ya. Pertama itu tadi kita udah buka sedikit soal Iran, Amerika, kondisinya sekarang udah MOU, udah mulai mudah-mudahan solusinya nih permanen, perdamaiannya permanen. Itu yang kita harapkan bersama kan. Kita tahu di awal perang itu kemarin disrupsinya lumayan besar nih. Nah, yang saya mau tanya, kan dampak dari perang itu, walaupun perangnya kayaknya jauh dari kita ya, di Timur Tengah sana, tapi kenapa sih dampaknya tuh bisa sampai kerasa di kita nih? Mungkin bahasanya apa sih yang menyebabkan kok perangnya di sana, tapi yang berasa kita juga gitu, yang benar-benar di ujung kan, kita ujung jauh banget ini. Kenapa bisa begitu? Beberapa ada istilah-istilah seperti mata rantai supply global lah, disrupsi lah, ada istilah namanya shock wave terhadap global supply chain. Yang kita sama-sama tahu selain perang Hormuz juga waktu dulu COVID juga ini. Tapi kan kita rasakan ini sekarang. Nah, mengapa ini jadi shock wave bagi global supply chain? Itu aja. Karena kan Hormuz kalau nggak salah cuma 20% ya dari total. Iya, 20%. Jadi pertama memang ya alhamdulillah nih, mereka udah menuju traktat damai lah ya. Mereka udah menandatangani perjanjian damai gitu. Kita tunggu aja, mudah-mudahan habis itu ekonomi dunia pelan-pelan dia akan rebound balik gitu ya. Recover lah ya. Shockwave sebenarnya pukulan berat sih emang. Jadi kita pernah ngerasain COVID itu. 3 tahun lah, atau bahkan lebih ya. Dan itu SCM global juga terjadi disrupsi gitu. Tapi ini lebih parah nih. Karena istilah gue juga bilang, atau sama tadi lu juga sebutin shockwave gitu ya. Karena yang kehajar itu adalah primary produk, yaitu energi. Jadi dia terjadi energi shock gitu ya. Kita tahu 20% pasokan energi dunia nih global. Kenapa tadi lu bilang sampai ke Indonesia nih dampaknya? Itu melalui Selat Hormuz. Dan kita tahu juga bahwa oil itu masih dikuasai oleh Middle East lah, sebagai produsen terbesar. Nah, di Selat Hormuz itu dia ada 20%. Itu minyak yang lewat situ. 20% itu kira-kira 14 juta barrel per hari. 14 juta barrel per hari. Kebutuhan kita 1,5 juta barrel kan? 1,8 sekarang. Jadi sekitar 12% lah ya kalau 1,8 gitu kan ya. Nah, di samping itu karena terjadi blokade di Selat Hormuz, dan yang terblokade adalah energi utama penggerak seluruh industri, harganya kan naik 50% lebih kan? Iya, waktu itu masih 60, terus sempat 120 bahkan gitu kan. Dan dia 50% lebih, dia signifikan banget increasingnya harga itu. Dan sebagai catatan ya teman-teman, per hari ini kalau nggak salah setelah traktat itu udah 80. Udah 80. Cuma makanya itu banyak warganet tuh nanya 80 kok, tapi harga baru-baru ini harga Pertamax naik. Nanti kita bahas tuh. Nanti kita bahas. Nah, sehingga terjadi harga minyak yang naik, dan akibatnya kan transportation cost juga tinggi kan. Transportasi Iya. Nah, karena bisnis transportasi itu yang burning fuel. Lo transportasi darat, laut, udara, komponen utamanya itu fuel, bahan bakar. Kalau harganya naik karena dia sebagai komponen utama di bisnis itu, mau nggak mau kan harga-harga yang lain juga terimpact dia menjadi naik gitu kan ya. Artinya harus ditanggung dong cost
naik itu siapa yang nanggung tuh? Ditanggung ya perusahaan shipping itu. Makanya lu ketika terjadi logistik disruption, lu kalau gue ngeliatnya nih ya, lu kayak lagi nonton film, lagi jalan, sini lagi jalan, tiba-tiba berhenti dulu. Oke. Udah starter gitu ya. Stop dulu mereka, stop, ya kan? Makanya shockwave. Iya. Berhenti dulu. Oke. Mereka lihat ini cost-nya kita masih bisa tanggung gak nih? Oh, jadi mereka nggak jalan nih, mikir dulu. Ada shockwave gitu ya. Terus banyak terjadi reroute dan banyak vessel yang idle. Masih terjebak di. Baik terjebak di Selat Hormuz maupun yang nggak terjebak. Nggak jalan. Bahan bakarnya kan naik. Oh iya. Dia mau bebanin ke konsumen harganya, mereka udah punya kontrak sebelumnya. Oh, jadi dia kayak berhenti dulu nih, diem nih. Iya, mikir dulu. Iya. Terjadi shockwave gitu kan. Karena kan kontraknya itu harga udah tercantum ya. Udah tercantum. Jadi mau nggak mau dia harus jual harga segitu. Padahal harga prokurnya dia lebih, harga pengadaan dia lebih mahal. Untuk BBM udah beda, udah lebih mahal. Udah lebih mahal. Betul, gitu kan. betul. Dan mereka nggak mendeliver juga kontrak bisa udah begitu gitu, segala macam gitu loh. Jadi itu mereka berhenti dulu tuh. Iya. Ya step back dulu lah. Di samping itu lihat nih material yang impact apa aja nih. Itu di-assess ya. Petrochemical juga terimpact, juga chemical, terus kemudian fertilizer, semiconductor. Jadi bukan hanya perusahaan logistik yang dia berhenti dulu nih. Ya kan produsen-produsen lain juga berhenti dulu, merekalkulasi, ngelihat risknya, dia potret dulu risknya, identify risknya dulu, terus ketemu mitigasinya nggak nih? Nah itu sebetulnya yang saya mau tanya itu Om Heri. Jadi gini. Kan orang lihat minyak ya, minyak mentah yang dari Selat Hormuz 20% ke Indonesia atau kemanapun lah ke dunia yang membutuhkan gitu. Tapi orang terus kemudian menghubungkannya hanya ke bahan bakar. Padahal kan produk turunannya itu kan ke daily life. Ya, bener. Contoh tadi Om Heri udah nyebut pupuk. Iya. Lu bayangin pupuk kalau misalnya kita kurang, itu artinya dampak jangka panjangnya mungkin ketahanan pangan yang terancam. Betul nggak? Betul. Petrokimia. Betul. Itu daily life loh. Daily life. Orang nggak ngerti, nggak cuma pertama. Exactly. Baju yang lu pakai, dashboard mobil lu, plastik, packing packaging, kursi ini. Ini dari nafta. Nafta turunan dari kondensat. Betul. Makanya sempat ada plastik mahal banget kan. Iya, benar. Ya karena plastik turunannya dari nafta. Kondensat itu masih dikuasai oleh Iran, Bos. Oh gitu. Iya. Oh nggak ada lagi. Terbesar dari tetap Iran. Kondensat ya, kita ngomongin kondensat. Iya. Dari sana, lu Selat Hormuznya di blok, plastik kita nggak ada. Kondensat itu apa Om? Kondensat itu gini ya, jadi kayak semacam dia tuh liquid ya. Gue bukan orang teknik nih, tapi dia itu kayak semacam oil yang bisa direfraksi turunan jadi nafta, ada light nafta, heavy nafta, fraksilin dan seterusnya lah. Untuk segala ini ya. Segala. Kita nggak bisa jelasin ini di sini secara utuh, tapi intinya adalah kehidupan kita sehari-hari di luar bahan bakar. Ada di kamar mandi lu, ada di ruang tamu lu. Oh iya benar. Rinso, sabun, lu cuci piring. Gue baru inget tuh. Iya kan ada di garasi lu. Benar. Itu semua yang beri turunan oil, Bos. Ban. Gila lah, like everything ya. Makanya shockwave gitu. Dia terjadi kelangkaan gitu, Terus domino efeknya juga. Ini kadang-kadang banyak sih perusahaan yang declare force major. Ya, sebelum domino efek, ada satu lagi yang mungkin kita nggak sebut, semiconductor Buat industri helium otomotif tuh buat apa, segala macam gitu loh. Helium, LPG. Iya, helium, LPG dan semua turunannya gitu kan itu kepakai untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi laptop lah, inilah semiconductor. Betul, semuanya nih yang dari ujung kepala bahkan sampai ini ya. Ini. Ya kan itu gila semuanya sih. Itu hajat hidup sehari-hari gitu kan. Dia memang driver, makanya gue bilang nih terjadi shockwave energy. Sadar kalau terjadi perang dan perang itu di teritori atau di region yang ada satu komoditas yang memang sangat dunia sangat bergantung kepada produk itu, semuanya tuh bisa total dan itu mata rantai supply. Ya intinya domino efek global.
domino efek global gitu ya. Dan gue balik lagi ke domino efek global gitu. Banyak yang mereka declare force major lah, force major declaration kan gitu kan. Tapi banyak juga yang force major declaration kan itu udah persoalan hukum ya. Banyak orang mikir antara masing-masing mitra gitu ya. Kalau udah declare force major, lu bisnisnya kan hilang gitu ya. Oh iya. Ini ada persoalan hukum gitu. Benar. Ini gue mau declare force major atau gue mau mempertahankan bisnis banyak gue. Ya? Banyak yang kayak gitu ya. Banyak yang mikir kalau force major, gue sama lu nih mitra bisnis. Kemudian gue declare force major, ya kan, lu juga kan pasti lu udah ada preparation cost, lu ada cost lu yang udah keluar untuk memproduksi apapun. Modal. Kalau force major kan kerugian lu tanggung sendiri, gue tanggung sendiri kan gitu. Iya. Masing-masing tanggung. Tapi kan kemitraannya kan kerjasama bisnisnya menjadi putus habis itu kan. Iya, risiko reputasi. Reputasi udah damage udah, kalau itu kredibilitasnya damage. Sehingga orang berpikir bagaimana caranya mempertahankan bisnis tapi sama-sama tetap jalan. Itu ini yang nanti gua akan bahas nih secara lebih. Jadi emang goes beyond cuma sekedar harga minyak sebetulnya ya. Pada dasarnya bahayanya itu banyak yang kita nggak sadar ya. Iya, kemana-mana. Bisa tiba-tiba kita nggak punya sabun, itu bisa terjadi gitu. Bos, kalau itu mungkin lu tahan kali nggak bisa sabun. Tapi kalau terjadi strike, riot, itu masalah. Betul, ya kan, lu terjadi demonstrasi di mana-mana, orang nggak bisa. Itu kebutuhan dasar banget sebetulnya. Itu lumpuh bos negara. Jadi udah bagus juga nih Indonesia masih bisa survive walaupun megap-megap. Menurut gue sih bersyukur, alhamdulillah masih bisa gitu. Sehidup makan masih bisa kemana-mana. Gue ingat waktu dulu perang Iran baru mulai, kita masih buang-buang bensin ke mudik kan waktu itu. Betul. Itu luar biasa loh. Bos, masih macet. Masih macet. Benar. Masih macet gitu. Iya. Dan itu masih masih bersyukur lah ya, masih aktivitas masih jalan segala macam gitu ya. Memang pendapatan menurun lah ya karena daya beli juga menurun, harga barang naik semua karena didrive oleh logistik cost, material cost yang tinggi segala macam menyebabkan daya beli turun, inflasi besar. Itu udah pasti lah ya. Itu udah given. Nggak bisa kita elakin. Nggak bisa kita elakin. Oke, nah lihat kondisi ini kemudian, artinya kan ada risiko-risiko dari tadi udah jelasin praktisi SCM. Itu tadi gambaran tentang kondisi yang as is sekarang. Kalau kondisi normal pastinya ada risiko-risiko juga ya. Ada. Nah makanya ini yang paling penting. Kalau normal jurusnya normal. Ini jurusnya anomali gitu kan, terjadi shockwave jurusnya beda. Nah ini boleh sharing sedikit nggak? Gimana sih sebetulnya praktisi SCM, supply chain management, terutama di sektor-sektor strategisnya, energi kita tadi tahu, untuk menavigasi di disrupsi global ini supaya kita tetap survive. Contohnya Indonesia lah. Gue disclaimer dulu ya. Meskipun saya adalah profesional SCM di bidang energi oil and gas, tapi saya potretnya lebih luas lagi. Kita akan hanya ngomongin industri itu, tarik agak besar karena lebih bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak dan seterusnya gitu kan kita tadi udah jelasin minyak itu kemana-mana juga, artinya kita emang harus lihat di gambaran lebih besarnya. Kalau lihat gambaran lebih besarnya, respon apa sih yang harus dilakukan oleh seorang profesional di bidang SCM? Ya, gue punya rumus Agile dan Resilience gitu. Agile itu singkatan dari Lean and Agile, dan terakhir ada Resilience. Ada 3 approach lah yang bisa gue ceritain di sini nih. Dan ini menurut gue approach yang luar biasa, bisa memberikan solusi yang bagus gitu ya. Dan kita belajar dari COVID sebelumnya. Lean, lu tahu Lean kan ya. Lean itu dia menyasarnya itu menyikat pemborosan lah. Efisiensi ya. Efisiensi, ujungnya efisiensi. Ada cost waste ya. Pemborosan itu dipotong ya. Dilihat sama dia nih, di titik-titik mana terjadi pemborosan gitu ya kan. Sehingga menuju kepada efisiensi. Tetapi dalam kasus ini, dalam kasus ketika terjadi perang dan yang ketahan adalah minyak, Lean itu nggak bisa diri sendiri bos. Nggak bisa ya. Lu mau potong fuelnya, lu nggak bisa jalan. Dia harus dibarengin dengan Agile juga gitu. Ya lu nggak bisa lah, misalnya
lo butuh 5 liter buat 1 kilometer misalnya. Nggak bisa. Terus tiba-tiba lo cuma sisa 4 gitu kan, nggak mungkin, nggak nyampe. Nah, sekarang lo praktek lean-nya di mana? Iya. Lo mungkin consolidate barang-barang yang lo mau kirim. Oke. Kalau misal lu sewa vessel, biasa lu jalan misalnya sebulan 4 kali misalnya, Iya. itu deck di vesselnya bisa mungkin harus lu penuhin kan. Iya, oke. Kalau Lebih dulu efisien lu ya. rebutannya sama order dari user lu, yang minta cepet-cepet barangnya datang, Sekarang nggak bisa. karena lu mesti consolidate tuh. Iya. Lu mesti consolidate semua shipment pengiriman, Iya. alias lu penuhin kan deck lu kan. Iya. Biar lu gampangnya lu sekali jalan gendong banyak. Iya, gendong banyak. Gitu. Karena kan harga perjalannya lebih mahal sekarang. Exactly, sama-sama burning fuel kan. Iya, benar-benar. Minyaknya dibakar, terus Iya. sebentar lu gendongnya sedikit, rugi kan. Rugi. Oke, Orang, itu ya efisiensinya. lean-nya tuh ada di situ Oke. gitu. Lu mengoptimalkan kargo lu. Iya. Terus kemudian lu lihat nih, reroute mungkin nggak kalau tadi Selat Hormuz, maka yang terjadi adalah reroute kan mereka kan. Ya kan? Gimana caranya dia tetap perform kepada kliennya, tapi ongkosnya dia bengkak. Reroute kan dia akan lebih panjang. Gitu Ya, kan. ada lead time ya namanya. Ada lead time proses, dan tadi burning fuel tetap jalan. 10-14 hari ya tambahannya. Exactly 10-14 hari. Lu bayangin sehari kapal segede itu Iya. habisin berapa KL, berapa kiloliter gitu loh. Iya, karena tambah 10-14 bengkak dong biayanya. Exactly. Ya, makanya lu mau efisiensi lean, tapi lu gak bisa berdiri sendiri dengan agile. Oke. Kemudian hal lainnya lu risk scoping. Scoping. Lu misalnya pekerjaan lu tadi terdiri dari 10 scope. Ini sebenarnya proyek ini bisa jalan gak sih hanya dengan 8 scope misalnya. Ya kan, lu pilih-pilih aja mana yang lebih benar-benar penting, esensial untuk kalau lu lagi bangun pabrik misalnya. Iya. Gitu loh. Nah, sehingga lu bisa tekan kan. Cost. 2 scope ini, ya lu ngobrol lah sama kontraktor kan berarti kan. Bener gak? Iya. Bukan menempuh jalan force major declaration terus kemudian lu berantem gitu loh. Berhenti dah. Berhenti udah gitu dah. kan. Ngambek daripada rugi kan, gak bisa makan kan gitu. Lu kan akhirnya duduk satu meja, sama-sama buka kos lu berapa gitu segala macam. Udah buka-bukaan lah. Buka-bukaan tujuan lu mau bikin ini, kita mungkin gak scoping nih segala macam. Itu aspek lean. Lu melakukan efisiensi, lu potong kos-kos yang waste gitu kan. Dengan cara-cara yang lebih baik, bukan sekedar efisiensi lalu lu potong semua kos yang ini tuh segala macam gitu loh. Itu dari sisi lean ya. Kalau dari sisi yang agile tadi? Agile, nah ini agile tuh dia sebenarnya front line of defense lah kalau gue bilang. Nih dia nih paling depan lah ya, garda terdepan. Kan lu kan agile, lu kan harus beradaptasi kan. Iya benar. Dengan kondisi apapun lu harus agile hidup lo gitu loh. Ya kan, lu harus bisa ditekuk-tekuk lah kalau dalam kehidupan gitu. Kalau lempeng aja kan, yang lu dapat pengalaman lempeng aja nabrak tembok. Sementara selamanya perjalanan nggak lempeng terus kan. Jadi lu harus pintar beradaptasi dengan situasi yang ada. Apalagi di sini lu menghadapi volatility jangka pendek gitu ya. Jadi yang tadi gue bilang, mungkin gak kita lakukan reroute logistik. Karena lu sangat membutuhkan material itu. Lu sangat membutuhkan spare part itu misalnya. Ini harus nyampe nih. Gak apa-apa lah lu telat-telat sedikit karena lu reroute gitu loh. Tambah cost segala macam. Lalu lu mesti cepat ngambil keputusan. Oh gitu, itu penting ya. Fast decision making itu penting banget. Karena lu harus melihat dynamic allocation inventory lu. Kalau normal, kalau ngomongin inventory nih kan, itu kan ada namanya ROP, reorder point. Ketika lu punya inventory menyentuh reorder point, garis order point, maka lu mesti beli. Iya. Ya kan, masa lu mesti order lagi. Karena butuh waktu untuk nyampe. Kalau dalam kondisi kemarin, penuhin dulu sebelum reorder point lo udah belanja lagi. Lo mesti lihat dynamic allocation inventory lo. Mana barang-barang yang prioritas atau itu di stok dulu, essential goods-nya lo stok dulu. Kan dulu kalau pengalaman COVID ini menarik juga nih. Di offshore itu kan terjadi crew change kan. Iya. Ya enggak? Itu 3-3 biasanya. 3 minggu. Right? Terus kemudian pada saat itu lu juga transmisi COVID dibatasin kan. Iya. Nah, waktu itu yang kita lakukan adalah di atas platform
bisa nggak hanya essential crew aja? Oke. Yang tadinya semua. misalnya 60 orang dalam satu platform, bisa nggak nih jalan platformnya hanya dengan 30 orang? Oke. Ya kan? Oke. Sehingga logistik cost lu juga turun, Ya. yang lu kirim juga sedikit, dan transmisi COVID juga semakin kecil resikonya. Dibanding segambreng lu 60 orang, lu batasin dengan 30 orang. Kita makanya gue bilang kita bersyukur lah punya pengalaman COVID kemarin gitu. Sehingga untuk menghadapi ngomongin ini agile itu udah biasa. Ya, udah pengalaman. Sombong, tapi paling enggak kemarin ada nih solusinya nih, ada jalannya asal kita mau gitu ya, asal kita mau melakukan itu. Nah, tanpa agility itu tadi dampaknya apa Om? Kalau misalnya lu nggak agile gitu, lempeng aja udah kayak biasanya gitu. Lempeng aja. Saat cost lu tinggi pasti. Iya. Cost lu tinggi. Lu barang yang dibeli, semua barang permintaan user lu beli semua tanpa lu lihat mana yang essential goods-nya. Iya. Essential goods-nya artinya kalau nggak ada itu lu mati. Tapi kalau barang-barang yang lain hanya pelengkap aja, itu biasanya di list paling belakangan tuh ya. Oke, di bawah taruh prioritas. Jadi kita lihat lagi nih. Jadi yang esensial apa nih yang harus benar-benar kita usahakan dan usahain banget. Begitu lo nggak ada di supplier ini, lo mesti cari supplier lain, lo mesti multi sourcing. Oke. Tadi kan karena kita udah pengalaman sama COVID, terus kemudian ngadapin ini, kan artinya udah ada dalam tanda kutip, Om Heri juga udah nyebut soal resiliensi itu tadi. Nah, kuncinya resiliensi itu ada di mana, Om Heri? Ya, gue bilang dulu nih, resilience itu the real game changer. Oke. Dia yang tadi frontline-nya agile, sekarang yang ngerubah tadi kalau film dia berhenti dulu, apaan nih? Iya. Dia stop dulu gitu kan ya. Kalau dia punya resilience gitu ya, yang gue bilang real game changers, maka dia bisa memitigasi semua resiko-resiko yang ketika dia berhenti, semua resikonya dia lihat, lalu mitigasi dengan cara apa? Oke, kita execute. Nomor 1 misalnya. Iya. Ketika lu susah, supplier lu nggak bisa supply barang ke lu kan pasti akan cari supplier yang lain. Betul. Ya kan, lu lakukan yang namanya multi sourcing kan. Iya. Ya kan, lu melakukan market survey lagi segala macam. Gampangnya gini bahasanya, nggak ada barang di sini cari barang tempat lain. Exactly. Itu bahasa pasar ya, bahasa gampangannya gitu. Jadi bahasa SCM-nya lu mesti lakukan multi sourcing. Terus lu harus punya buffer strategi. Terutama yang tadi gue bilang untuk critical material, critical spare part. Energi cadangan bos, penting banget. Itu dia. Ntar kita ngobrol soal energi cadangan. Ya kan? Energi cadangan itu penting banget itu. Jadi buffer strategi lu mesti ada gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang BCP-nya bagus, business continuity plan-nya bagus, dari sejak awal ini udah dipikirin nih. Karena dia udah memperhitungkan resiko. Resiko perang sebenarnya bagian dari BCP bos. Sekarang pandemik masuk nih. Iya. Dimasukin ya. Masuk karena kita udah ngerasain COVID kemarin gitu loh. Gimana caranya bisnis continuity, bisnis kan nggak bisa berhenti. Mas go on, jalan. Itu kayak kalau bayangannya itu kayak kereta api. Kalau berhenti nggak bisa langsung berhenti, kalau jalan juga pelan-pelan kan gitu. Betul, kalau jalan dia pelan-pelan. Pelan-pelan dulu baru kencang gitu ya. Nggak bisa lo langsung ke jalan gitu. Nggak bisa. Jadi lu mesti punya buffer strategi yang cukup nih, terutama untuk critical material, terutama untuk barang-barang yang sifatnya safety stock gitu ya. Lalu, nah ini yang paling penting nih Yan. Lo mesti market redesign. Gimana tuh caranya? Nah, kalau dulu kita bergantung sama global suppliers misalnya, ya kan, global suppliers kan impor semua dan jauh sehingga logistik cost-nya mahal. Kalau fuel-nya naik maka dia naik berkali-kali lipat, ya kan? Kita localize sekarang. Ada nggak barang-barang ini di regional yang tidak terdampak secara langsung di Selat Hormuz misalnya. Yang kedua, regional kan jaraknya lebih dekat ketimbang udah pindah benua nih gitu ya kan, ongkos logistiknya naik gitu loh. Jadi kita refocusing lagi. Kita coba cari lagi. Kalau tadi misalnya kita ke Europe barang, kita cari Singapura. Kemudian yang terdekat lah di region kita. Dan kita ngomongin Southeast Asia atau Asia Pasifik lah yang paling dekat. Jepang, Korea, Vietnam, Myanmar, semua kita resourcing. Ada nggak gitu loh. Mata rantai suplainya kan semakin pendek kan. Ya kan? Atau
dia punya stok nggak yang misalnya principal manufacturer-nya dari Eropa. Iya. Ya kan kalau tiba-tiba dia punya dan mata rantai supply yang lebih pendek, Diambil di situ. itu yang kita kejar. Oke. Gitu loh. Jadi itu dari sisi lu mesti redesign lu punya market atau lu punya supplier. Nah, mengintegrasikan itu semuanya ini kalau bisnis kan sebetulnya juga perang juga kan. Ini ketika kayak gini perangnya perang real Iran Amerika, Lebanon Israel. Kalau bisnis realnya perang rebutan barang kan. Artinya barang manufaktur, barang sourcing untuk bahan baku lah apalagi. Jadi mengintegrasikan ketiganya ini gimana? Om Heri. Nah, kalau SCM, teorinya itu nggak jauh dan hampir sama dengan project management lah ya. Lo ada 3 nih. Pertama lo deliverynya cepat, kualitasnya bagus, harganya murah. Lo dapat 3-tiganya nggak? Nggak mungkin. Itu dua aja lo udah bagus banget. Idealnya kan begitu kan? Cepet, harga murah. Nah, boleh. Ya kan? Atau harga murah bagus. Ya kan? Harga mahal, ya kan? Tapi cepat. Iya, ada gitu. Lo nggak mungkin 3-tiganya gitu. Oke. Dan biasanya ya perusahaan-perusahaan yang SCM-nya bagus, dia itu supplier atau barangnya, kontraktornya, dia buat segmentasi itu. Mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Ada segmentasi. Tier 1 ketergantungannya dia begitu tinggi sama supplier itu. Kalau nggak ada barang ini produksi gue berhenti. Ya kan? Oh, itu udah utama banget lah itu. Utama banget. Iya. Kemudian harganya juga mahal. Research and design-nya lu juga bergantung kepada dia. R&D-nya ya. R&D-nya. Makanya lu terhadap kontraktor tier 1 itu benar-benar jadi strategic alliance. Lu bukan hanya lu penjual, gua pembeli, enggak. Bukan sekedar vendor gitu ya. Bukan sekedar vendor. Lu partner lah udah ya. Lu partner, lu ada strategic alliance di situ. Lu melakukan R&D bareng segala macam gitu loh ya. Lu temu metode-metode kerja yang baru sama mereka gitu kan ya, atau pembaruan teknologi mesin-mesin dan seterusnya gitu loh. Itu penting banget catatan. Itu buku sakunya orang SCM lah ya. Gitu ya. Ada contekannya lah ya. Nah, ada contekannya gitu kan. Di BCP tier 1 kontraktor kita mana aja nih. Lalu turun tier 2, tier 3 dan tier 4. Kalau tier 3, tier 4 kita gak begitu bergantung sama dia dan gampang di replace. Oh, bisa ganti yang lain. Bisa ganti yang lain. Tier 1 lo udah bergantung tinggi, lo gak bisa di replace. Nah, sehingga di situ kan ada risk, ada mitigasi, kemudian habis itu kita mitigasinya kan kelihatan. Kalau tier 2, tier 3, tier 4 ini selain dia suppliernya mana lagi nih? Mungkin gak kita buat jual supplier atau multi supplier atau multi sourcing tadi gitu loh. Jadi ketika terjadi shockwave tadi, ya kan, kita udah punya playbook. Itu yang paling penting ya. Playbooknya udah kita susun di depan. Boleh contoh nggak sih sebetulnya? Kalau boleh nyebut perusahaan, boleh lah ya nyebut perusahaan ya, kita tahu lah yang tiap hari. Gua ambil yang keren. Gua sangat pertama gue sangat respect dan gue benar-benar sangat terinspirasi dengan ini perusahaan ini. Ini Toyota lah ya, perusahaan otomotif. Toyota kayaknya kalau di Indonesia semua orang tahu lah Toyota apa lah ya. Tahu lah ya pasti kan, dan dia punya tagline sendiri tuh untuk kondisi Kenapa kayak tuh? gini. Namanya Rescue. Apa yang diistimewa dari dia Toyota? Resilient supply chain for all of us. Dia nggak mikirin sendiri bos. Dia mikirin kontraktornya tier 1, 2, 3 dan 4 gitu loh. Dan evolusi SCM itu terjadi di Toyota. Orang selalu membandingkan. Sebelum gua ke situ gua ngomongin evolusinya dulu ya. Orang selalu membandingkan Toyota dengan Ford. Ford seluruh produksinya in-house. Sendiri under Ford Organization. Toyota outsource bos. Semua outsource, dia nggak bikin sendiri. Outsource dia yang bikin sendiri. Sehingga dengan dia bergantung kepada vendor-vendornya dia, kontraktor-kontraktor dia, subkon-subkonnya dia menempatkan ahli teknisinya itu di vendor-vendornya dia bos. Ditaruh di sana ya. Ditaruh di sana. Jadi dia bisa gue bilang berkembang bareng. Kalau Barat bos, lu yang penting harga murah. Kalau Toyota enggak, kita hidup sama-sama. Kita hidup sama-sama, makanya gue bilang ini benar-benar menginspirasi gue gitu loh. Contoh nih, dalam kondisi kemarin perang Iran, apa yang dia lakukan? Pertama dari sisi lean. Potong produksi. Potong ya udah. Potong produksi sampai dengan N 2026.
Itu kurang lebih 80 ribuan something lah dia potong. Kendaraan atau? Kendaraan. Oke. Ya roda 4 lah. Roda 4 ya. Dan yang dia potong 50%-nya fokus kepada marketnya dia di Middle East. Udah. Itu yang dia potong. Di Timur Tengah. Iya. Gue juga gak bisa dagang, lagi perang. Ngapain gue produksi buat sana? Iya, oke. Motong pinter lah, gitu kan? Motong pinter, nggak hajar potong kok segala macam atau produksinya dipotong gitu kan? Itu linknya dia tuh dia udah pikirin gitu. Ya, mungkin saya potong sedikit, Om. Tadi kan udah sebut bahwa dia juga mikirin vendor segala macam kan. Nah, ketika dipotong itu apa yang dia lakukan buat vendor-vendornya itu? Nah, sebelum gue masuk ke situ, dia juga tadi kan plastik susah. Ya, oke. Thinner susah. Dashboard, semikonduktor, kan? Resin susah, semikonduktor, chip dan lain-lain gitu ya kan. Ini masuk ke agile nih. Dia melakukan perubahan strategi terhadap bahan baku atau raw material. Oke. Kalau tadi gue cerita bahan baku plastik, dashboard segala macam dari nafta, ya kan, dari kondensat, oil base, maka dia mencari teknologinya dia udah sampai nih, cari pelarut organik atau organic solvent. Oh, udah diganti barangnya. Diganti barangnya sama dia, dia pakai organic solvent sehingga dia masih bisa memproduksi dashboard. Ya kan, terus bahan-bahan untuk joknya dia apa segala macam gitu loh. Itu udah diganti deh ya. Udah nggak oil base lagi ya. Dia punya jewel lah. Iya, punya teknologi. Punya teknologi itu. Dan itu kan nggak serta merta tuh, dia R&D udah lama. Udah lama banget. Dan dia juga bukan hanya perang kali. Kalau gua didikte sama dia udah antisipasi juga ya. Ya kan, meskipun nggak terjadi perang, kalau gua didikte sama dia, habis. Kalau Indonesia ini salah satu contohnya yang Juli ini kan B50 kan. B50 pelan-pelan. Organik 50 Fame. Iya, Fame. Ya kan, campur sama Fame gitu ya. Dan itu menurut gue sih agile-nya dia tuh pakai bahasa teman-teman ya, bahasa slang itu gila menurut gue. Gila ya. Gilanya di mana, Om? Iya. Dia tidak mau bergantung dengan salah satu produk yang disuplai oleh satu negara, dicari produk lain. Ya kan, produk yang enggak mesti sama tapi simiran, tapi gimana caranya setiap fasilitas produksi Toyota tetap jalan gitu. Jadi subsisten. Iya. Dia substitute dengan barang-barang yang lain gitu loh. Nah, lalu yang kedua, yang ketiga, dia kontrak jangka pendeknya itu, dia kontrak jangka panjangnya itu direview sama dia ya. Fokus kepada kontrak-kontrak jangka pendek. Dan lu tahu nggak reviewnya? Seminggu sekali, bos. Waduh, gila, review kontrak seminggu sekali sih. Kan harganya tiap, bukan kontraknya, komersialnya. Harganya kan tiap hari volatile. Iya. Seminggu sekali dia duduk bareng sama para suppliernya. Iya, vendor. Sama vendor. Bener, iya. Sekarang harga lu berapa segini? Iya. Ya kan, harga lu berapa segini, segala macam gitu loh. Karena volatil itu tadi. Betul, naik turun. Karena volatile naik turun, kontrak jangka panjangnya, dia juga sadar kok bahwa providernya dia itu nggak bisa memenuhi supply karena harganya udah nggak pas lagi dengan yang tercantum di dalam kontrak gitu loh. Sehingga dia duduk bareng, ya udah kita review tiap minggu sekali deh. Resiliensinya dari Toyota. Nah, itu menurut gua resiliensinya tuh gini, ini asik nih. Lu bayangin ya, perusahaan sekelas Toyota, dia itu mensubsidi atau memberikan perlindungan finansial kepada setiap vendornya. Ya kan, yang pertama itu dahsyat sih. Kalau harga energinya disubsidi sama dia karena dia tahu energi naik. Terus harga raw materialnya yang naik juga disubsidi sama dia. Itu kayak keluarga. Alias dia bilang, lu kalau duduk sama gue bareng, bos gue udah gak kuat nih bos. Gimana kalau kita stengki? Setengah-setengah deh. Ya kan, ongkos produksi yang naik itu kita tutup deh separuh-separuh segala macam gitu loh. Dan itu terjadi terhadap semua tirnya dia 1, 2, 3, 4. Apalagi tir 3 dan yang paling lemah 4, yang paling lemah. Yang paling lemah di dalam subsistem Toyota gitu. Dan dia mikir kalau dia mati, gue juga mati. Iya, pastilah ya. Dia jadi kayak keluarga gitu dah ya. Itu yang menurut gue tuh
kerennya di situ. Iya. Kalau kita kan selama ini mikir gue Masing-masing. pembeli bohir bos, gue kan orang ada bilang pembeli raja gitu. Iya. Pembeli adalah raja. Kalau doi sih menurut gue luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Dia mau gitu kan mensubsidi dan memberikan perlindungan finansial untuk vendor-vendornya gitu. Artinya gini, pada saat susah yuk kita sama-sama susah. Pada saat senang ya udah kita sharing marginnya juga enak nih lagi senang gitu ya. Dan itu menurut gua jarang terjadi. Jarang ya. Kalau di lu apalagi ngomongin kapitalis lu kan. Ya kan lu yang kuat yang kadang mengalahkan yang kecil tapi dia melakukan itu. Nah, terakhir baru nih dia melakukan secara agresif nih, secara masif itu dia melakukan pemangkasan kos-kosnya dia. Tapi investasi jangka panjangnya nggak dipotong bos. Nah ya itu kan nafasnya dia ke depan. Exactly. Dia bicara 10 tahun, 20 dia bicara tahun 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Dia simple aja, dia identifikasi waste cost-nya di mana nih. Pemborosannya di mana gitu loh. Lalu dia sama-sama kita komit yang kita efisienkan adalah cost yang ini gitu kan. Tapi tetap produknya dia tetap jalan gitu loh. Dan dia juga pintar lihat peluang ya. Jadi dia genjot tuh hybridnya bos. Oh iya sekarang ya. Kendaraan ini udah mulai. Exactly, kendaraan yang tidak membutuhkan fuel yang boros ya kan. Ada hybrid gitu loh. Jadi dia pivot nih. Dia pivot ke hybrid gitu loh. Oke. Meskipun bukan langkah baru ya kan, itu juga itu pasti yang lain juga melakukan. Yang lain juga melakukan, tapi sebagai sebuah organisasi menurut gue tuh untuk organisasi sebesar itu pivoting dalam waktu dekat itu sulit loh. Berat banget ya. Sulit, tapi R&D-nya dia kan udah berjalan puluhan tahun gitu loh. Jadi tadi ya dari lean gitu kan, dia fokus terhadap West Coast yang benar-benar benar-benar West Coast gitu ya, nggak asal potong gitu kan. Terus kemudian dia juga ada substitute dari raw materialnya, terus kemudian resilience-nya dia menanggung kenaikan energi dan kenaikan raw material para supplier ini dia gitu kan ya, sehingga mereka masih tetap sama-sama bisa berjalan gitu loh. Dan dalam bisnis kan semuanya bisa sustain ya. Kalau dia mempertahankan sustainnya sebenarnya bukan sustain untuk Toyota, makanya tadi dia bilang rescue ya. Resilient supply chains for all of us gitu. All of us tuh semasuk semua vendor-vendornya dia gitu loh. Oke, strategic takeaways-nya Om. Maksudnya kita listen ya, maksudnya saya mau turunin ini sedikit dengan realitas sehari-hari kita di Indonesia nih sekarang. Kita tahu kemarin Pertamax baru naik. Ya kan? Ini banget lah, maksudnya kemarin pas turbo naik 20 ribuan kalau nggak salah ya. Terus berapa bulan kemudian nih sekarang bulan Juni Pertamax ikutan naik ke 16.000. Nah, maksud saya adalah gini, dari sisi orang awam Om, apa sebetulnya catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh, karena kan kalau tadi kita bicara Toyota level perusahaan, ini kita bicara negara Indonesia lebih strategiknya. Kan tentunya ada SCM-nya juga dong, ada supply chain manajemennya juga dong. Pasti. Dari orang luar, dari kacamata profesional, gimana cara membacanya situasi ini sekarang, Om Heri? Tapi sebelum kesana gue mau disclaimer dulu nih. Gue bukan orang Pertamina, tapi juga lo udah bacain CV gue di mana kan gitu kan. Dan view ini semata-mata berdasarkan view gue sebagai seorang SCM gitu ya. Dan melalui pengamatan gue yang udah sekian panjang dan ada desktop study juga yang gue lakukan terhadap ini gitu ya. Orang kan kelihatannya lihat harga crude oil turun nih. Maunya turun hari ini. Buru-buru ke pom bensin. Kok nggak turun ya gitu kan? Gitu kan. Jadi itu apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya? Kan buat gue tuh menarik. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kok di luar ekspektasi orang gitu ya?
Dan gue juga kadang-kadang juga mikirnya dulu gitu kan, kok ini lu udah turun tapi lu nggak ikut turun, apa lu mau ngambil dari untung dari rakyat kan gitu kan, dari pembeli kan gitu kan. Nah, gue lihat ada beberapa hal sih yang menjadi faktor hal itu gitu ya. Yang pertama adalah lu jangan lupa, ada lead time supply chain. Iya. Ya kan, kita tadi konsumsi kita 1,8 ya. Betul. Produksi kita paling 600 menyentuh ke 700 gitu ya. Berarti kita bahas di sini juga. Sisanya kan lu impor kan? Iya. Benar nggak? 1,2. Kalau 1,8 600 berarti 1,2 kita impor, gitu kan? Dan lu kalau impor kan pasti dari luar ya. Iya. Iya kan? Kalau dari luar lu bawanya pakai vessel kan? Iya benar. Iya kan? Lewat laut itu kan berarti ada lead time pada saat lu shipping. Lu shippingnya aja lu berapa lama lu? Iya, gue ingat. Gitu. Gue nonton read somewhere lah, baca di sesuatu terus nonton gitu, bahwa kapal tanker itu jalannya kayak 15 km per jam. Iya, dia nggak bisa cepat-cepat. Iya, cuman berapa knot gitu yang translate ke 15 km per jam. Lu bayangin aja jarak dari sini, dari sumber minyaknya ke sini itu butuh waktu panjang. Jadi lu import dari satu negara, ya kan? Ada shipmentnya, lu ada bongkar muat. Abis lo bongkar muat, jangan lupa ini masih raw material nih. Belum jadi Pertamax plus, belum jadi itu B0 atau crude gitu ya kan. Jadi masih jadi crude ya? Iya. Nah dari situ nanti bongkar muat di setiap kilang. Dan kilang kita kan tersebar. Ada di Balikpapan, ada di Pelaju, ada di Cilacap, ya kan. Cirebon ada juga tuh. Exactly, dari Cirebon gitu kan. Jadi dia lead time-nya tuh kalau gue hitung rata-rata 30 sampai 60 harian. Oh gila. Ya kan, 30 sampai 60 hari lu sampai ke, lu ada 6.000 pom bensin bos. Dan tersebar di negara yang kepulauan kayak gini. Bukan kayak Singapura bos, yang nggak antar pulau gitu. Makanya Singapura kemarin lebih cepat naik turunnya karena kan dia langsung. Bos, Jakarta bos, nggak ada pulau, nyebrang sungai aja kagak. Iya kan? Benar. Kita dari luar itu barang dari raw material dibawa pakai vessel, dia butuh lead time segala macam. Itu yang pertama dari sisi lead time. Ya breakdownnya misalnya dari contohnya misalnya kita nggak ngambil dari Middle East gitu ya, dari Nigeria atau dari mana yang katanya kemarin kan, crude-nya nyampe ke Indonesia mungkin 2-3 minggu. 2-3 minggu Terus ke kilang. Ke kilang dulu. Kilang proses. Betul. Jadi barang-barang tuh Pertamax, diesel, teman-temannya. Betul. Terus dari proses itu butuh waktu. Terus belum lagi distribusinya ke pulau. Iya kan? Itu yang pertama. 30-60 hari lah ya. Ada supply chain lead time. Itu supply chain lead time. Ada supply chain lead time-nya. Lo nggak mau consider gitu, emang lo tiba-tiba jadi Pertamax? Enggak ya? Enggak. Lalu yang kedua ya bos ya, dia ada strategi mitigasi terhadap fluktuasi kurs. Iya kan, lu beli kan pakai dolar bos. Iya. Kurs sama harganya juga kan fluktuatif. Dolarnya naik, minyaknya juga naik. Minyaknya naik, harga naik, dan belinya pakai dolar. Kita kena dua-duanya nih. Iya. Harga minyak double impact lah ya. Double impact. Harga minyaknya naik, dolarnya juga naik gitu kan. Sampai paling tinggi 18.200 apa. Iya kan, sekarang mungkin 17.800, 17.600 per hari ini kan gitu. Iya. Nah, karena fluktuasinya tinggi ya, orang finance-nya di Pertamina itu kan perlu allowance waktu. Perlu allowance waktu untuk menjaga cash flow-nya dia. Ya kan, kalau dia pakai rate harian dolar, lu secara cash flow lu bisnismen kan ya, gini-gini lu bisnismen lah. Gue tanya sama lu. Kecilan om. Iya kan, kalau lu lihat volatile kurs rupiah versus dolar kemarin gitu ya. Ya kan, terus lu nggak punya sweet spot gitu ya. Bener. Lu dan begini terus, swingnya juga tinggi. Kira-kira lu mau pakai harian, mingguan, atau lu hedging bulanan atau seperti apa gitu loh. Pasti yang paling risk, yang paling rendah lu hedging sebulan kan. Jadi pertama dari sisi raw material, Pertamina itu mengambil rata-rata harga crude berapa, itu pertama. Kalau nggak salah dia tanggal 25 bulan ini, ya kan, dan sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan. Jadi sebulan tuh, persis sebulan. Yang dihitung adalah harga raw materialnya, lalu yang kedua rata-rata kurs dolarnya. Kalau harga raw materialnya dia pakai MOPS, plat Singapura. Ya kan, jadi dia ambil rata-ratanya selama 30 hari berapa.
kurs kemudian kurs dolarnya rata-rata dalam 1 bulan berapa. Oke. Itu baru belum kos-kos yang lain ya. Iya. Belum kos di kilang dan lain-lain segala macam Itu gitu. lain lagi itu ya. Makanya ada menurut gua Pertamina tuh kan naikin harga segala macam kan dia nggak sendiri, Bos. Ada peraturan Kementerian SDM nih, Bos. Kalau nggak salah nomor 245 tahun 2022 kalau nggak salah gitu. Jadi di situ diatur bahwa Pertamina menaikkan mereview harga produknya dia itu, lihat harga rata-rata material dari tanggal 25 sampai tanggal 24 plus nanti kursnya berapa rata-rata, baru bulan berikutnya dia bisa tentukan harga jualnya. Alias kalau gampangnya sekarang harga Pertamax yang lu beli sekarang raw materialnya mungkin dibeli 60 hari yang lalu. Oke, berarti zaman masih perang dong. Zaman masih perang. Oke, gitu masih ya. Perang. Jadi kalau kita sekarang harganya 80, berarti apa yang ada di pom bensin kita sekarang ini pas harganya mungkin masih 100 atau 120. Betul. Gitu ya? Betul. Kemarin ngobrol-ngobrol juga waktu rame-rame ini kan, gue juga awam lah soal oil and gas ini, sama trader salah satu perusahaan swasta juga, teman lah, sahabat lah. Dia bilang katanya kalau Pertamina tuh dia kontraknya udah long term. Jadi dari kayak misalnya udah supply November gitu misalnya kemarin Lebaran itu dia udah beli tuh kontrak-kontrak jangka panjang November, Desember segala macam. Jadi pas perang lu long termnya bisa bertanya, kadang-kadang ada spot juga. Ada spot juga, iya. Bener. Karena resilience-nya dia kan. Bener. Jadi dia tuh kalau nggak salah cerita teman gue itu, ini stoknya Pertamina pasti masih ada sampai bulan Mei. Dia bilang gitu. Untuk di harga yang dia beli di Desember 2025, November 2025. Itulah kenapa harga Pertamax yang dijual sampai bulan Mei itu masih pakai harga yang Desember sampai November mungkin ya, kontrak lama. Tapi kan ketika perang itu jalan, lo nggak bisa lagi cari long term. Tadi cerita Toyota. Iya, kontrak jangka panjangnya dibikin jangka pendek, bahkan seminggu sekali dia review komersial, review harganya. Jadi kayak lo sekarang udah beli, kan terus orang kan rebutan beli. Siapa yang punya duit lebih lah dia yang dapat. Akhirnya terjadi spekulasi kan. Spekulan main di situ. Gue punya barang nih tapi harga segini. Iya, lo mau ambil apa enggak? Daripada rakyat nggak bisa jalan, dia ambil. Harga lebih, mungkin harga yang dibeli mungkin katanya harga minyak 100, mungkin dia beli 120. Mungkin ya. Bisa jadi, gue nggak tahu. Kita nggak tahu nih. Gue nggak tahu. Kita nggak tahu. Dia mungkin lebih mahal daripada barang nggak ada. Resikonya malah nggak ada bensin. Mending kalau gue dalam kepala, mending ada bensin tapi mahal daripada nggak ada sama sekali. Itu risiko sosialnya buat gue jauh berlipat ganda. Sekali lagi ini kita view-nya dari sisi supply chain ya. Dari sisi supply chain gitu kan. Itu kan resilience-nya dia. Betul, gitu. resiliensinya. Nggak ada barang, ya kan, pom bensin setiap stasiun pengisian bensin kosong, ya kan. Iya, spot. Ya mungkin ya, karena kita juga nggak tahu apa yang terjadi di Pertamina juga kan. Tapi yang kita tahu adalah barangnya nih sekarang ada, tapi harganya 16.000 nih kalau kita bicara Pertamax. Jadi kalau dengan logik itu sebetulnya seharusnya, jadi selama ini kalau misalnya perusahaan normal, ketika harga minyak naik di hari itu, walaupun dia belinya di harga bawah waktu sebelum perang, harusnya dia cari untung naikin dong. Logiknya ya kalau perusahaan biasa. Logik gampang bodoh-bodohannya gitu. Kita tuh baru naik tanggal berapa sih? Bulan ini kan, baru minggu ini kan. Juni. Yang non subsidi ya, kita ngomong non subsidi. Tadi yang gue ceritain juga non subsidi tuh. Semua non subsidi. Itu nggak berlaku untuk subsidi lah. Subsidi kan beda, mau harga berapa? Iya. Pemerintah yang bayarin nanggung kan. Nah tapi ketika pemerintah kemarin pertama harga minyak dunia naik, walaupun dia beli di harga bawah kan waktu itu kan, dia nggak naikin. Artinya kan ada potensi kerugian. Loss lah. Pertamina kan sebagai dia kan perusahaan juga. Iya kan, sama kayak. Kan disuruh cari untung sama katanya. Kayak lu kan di semen kan, meskipun kecilan kan. Nggak mungkin lu beli. Nah terakhir itu ada lagi selain tadi dia ada lead time supply chain, terus kemudian ada faktor inflasi, inflasi, ya kan, harga naik, harga kurs rupiahnya juga tertekan sama dolar inflasi. Pertamina juga kan berkewajiban menjaga stabilitas inflasi, sama psikologi pasar kan. Wajib ya? Wajib. Ya kan, karena
fuel kan lu Oh iya, itu esensial. Iya. Driven. Iya, Driven faktor yang tinggi gitu benar. ya. Nah, ngejaga itunya dan ya anchor komoditi lah ya. Dia benar-benar driven. Nah, itu tadi kita bahas di depan itu kan sampai ke barang-barang kita pakai setiap hari. Nah, sekarang gue tanya balik nih. Kalau misalnya lo nggak punya sweet spot, sweet spot itu artinya lo punya waktu yang cukup dengan persoalan-persoalan tadi untuk menentukan harga jual lo di periode 1 bulan kah atau 1 minggu kah gitu ya. Cash flow yang keganggu, Pak. Oke. Atau misalnya lu mau pakai fluktuasi mingguan deh. Ya kan, lu perusahaan logistik gimana? Mau nentuin harga sekarang sama minggu depan? Nggak tahu. Ya kan? Tahu. Mulai dari laut, darat, udara. Iya. Gitu kan? Apalagi kita punya problem distribusi, Bos. Exactly. Apa yang terjadi ketika lu setiap minggu harga naik dan minggu depannya lu belum tahu forecastnya seperti apa? Spekulasi kan yang udah kira-kira aja deh harga gue segini. Spekulan yang muncul. Iya. Makanya menurut gue sih sebulan ini sweet spot yang oke lah ya. Oke lah. Lo agile bisa ada ruang untuk negosiasi. Agile-nya mungkin tertekan ya. Oh gitu. Agile-nya tertekan ya. Agile-nya karena dia nggak bisa adaptasi secara cepat. Tapi resilience-nya kan jalan kan. Iya. Karena ada kurs rupiah tadi versus dolar segala macam gitu kan ya. Terus dia mesti menjaga produksi untuk stabilitas jalannya industri di Indonesia atau mobilisasi seluruh masyarakat di Indonesia gitu kan, masyarakat kita gitu kan. Nah, satu lagi nih. Jadi kalau lu juga sebagai seorang entrepreneur ya, lu kira-kira, lu kan punya budget ya? Ada dong. Ada kan? Iya kita tahu lah buat lu modal. Kalau budget lu berubah tiap minggu kira-kira gimana? Lu lebih enak lu punya budget bulanan? Iya. Atau lu punya budget mingguan? Iya. Enaknya sih panjang sih. Lu belum tidur udah Senin lagi, Bos. Iya makanya kalau gua harus mikir setiap minggu ngurusin budget pusing juga. Lu berada di hari Senin nih udah capek mikirin budget. Lu belum tidur udah Senin lagi tuh. Iya benar. Jadi menurut gue tuh lebih panjang lebih enak. Orang punya budgeting cycle dalam 1 bulan menurut gue lebih robust. Iya ketimbang betul. Lu melakukan budgeting cycle mingguan atau bahkan fluktuasi dolar kan tuh harian kan, harga minyak waktu perang juga itu cek kurs JISDOR. Exactly. Iya. Gue nggak tahu sekarang mungkin 17 sekarang lagi kali. Udah turun sih terakhir ya, gue lihat sih udah turun sih. Ntar gue cek dulu nih. Dolar to USD to IDR. Oh naik lagi sih. 17.7 kemarin sempat 17.6. 17.7 ya. Iya. Jadi menurut gue sih dalam taraf bisa gue terima logiknya gitu ya. Sebagai seorang SCM ya. Iya. Sebagai seorang SCM tuh bisa gue terima. Dia agile-nya mungkin dia rada tertekan gitu ya. Tetapi dia juga mesti menjaga stabilitas operasi dia. Betul. Kepatuhan terhadap hukum. Apa sih kepatuhan terhadap hukumnya? Tadi ada permennya. Iya. Permen SDM. Harus compliance. Compliance kan itu kan ya. Harus comply dengan permen SDM. 245 kalau nggak salah. 245 tahun 2022 kan gitu ya. Terus dia mesti menjaga ketahanan financial dia, itu resilience. Iya, financial penting juga ya. Betul, meskipun dia perusahaan negara, state-owned company, tapi kan dia juga mesti untung. Iya benar. Makanya itu tadi kalau yang solar Pertalite yang disubsidi pemerintah, yang bayar kan pemerintah selisih harganya. Tapi kayak kalau Pertamax, dia jual lebih murah, yang menanggung kan cash flow-nya perusahaan yang berdampak pada laporan keuangan dia nanti, kinerja perusahaan. Itu sederhananya ya. Ngomong soal industri ini 1 Juli kita udah pakai B50 nih. Oh iya B50. Ya kan? Nah, itu harganya gimana tuh? Pada saat perang itu variasi ya. Kalau nggak salah hampir menyentuh level 51% naik dari harga sebelumnya. Oke. Ya kan lumayan tinggi ya, naik juga ya. Lumayan tinggi. Kalau minyak kan dari 60 ke 100 tuh hampir 100% ya. Betul. Kalau CPO,
Faminya gue nggak tahu, tapi gue tahu harga jualnya normal nih. Waktu itu gue beli sekitar 16.700 lah industri ya. Industri ya. Karena apa namanya KKKS kan dapat diskon nih. Iya. Karena dia kan buat ngambil produksi minyak juga kan. Betul. Dari 16.7 kemudian naik ke 22 pas segala macam gitu loh. Dan kalau ngomongin B50 kan sekarang berarti kan menghilangkan 50% ketergantungan kita terhadap energi fosil. Betul. Crude itu tadi. Crude-nya 50%-nya dia pakai FAME kan. Betul. Crude palm oil untuk kan. Untuk solar. Untuk biosolar. Menurut gue sih ini bukan barang baru ya, karena kita udah lama lah itu. Milestone-nya dulu kan dari 10%, 20%, 30, 40. Gue ingat sih itu dulu B10, 20, 30, sekarang udah 50. Perusahaan vessel dia lebih banyak ganti filternya, misalnya itu kan juga agile kan. Iya benar. Untuk ketahanan. Dan itu penting ya di tengah banyak ketidakpastian global sekarang ya. Salah satunya perang, siapa yang tahu tiba-tiba Amerika perang sama Iran. Itu menurut gue penting sih. Iya. B50 itu campuran antara fosil dengan organik, FAME, sawit lah ini. Sawit kan. Sawit, renewable. Dia nggak renewable juga ya bahasanya. Menurut gue ini organik lah ya. Organik. Jadi dia masih oke lah, kita bisa produksi sendiri. Toh kita kan terbesar juga, salah satu yang sebenarnya terbesar. Kan kita ditekan oleh konsumsi kita yang besar kan. Sebagai negara besar, penduduknya juga besar. 200 juta ya banyak. Iya kan, itu agile dan resilience pemerintah terhadap pengeluarannya kan sebenarnya kan. Jadi ini positif nih sebetulnya. Berpikir dari sisi itu gitu loh. Kita mau kritis-kritis juga sih sebetulnya. Gini ya, kalau dulu ya waktu baru awal-awal B30 memang gue bisa bilang ngebut lah ya, jadi sosialisasinya segala macam. Cepat-cepatan. Gue juga panggil vessel ownernya juga. Oh iya, zaman lo ya waktu itu. Lu bisa nggak nih ngabsorb B30 30%-nya FAME segala macam, susah segala macam. Nah, sekarang kan udah dikasih kode-kode sebelumnya kan. Oke, udah lebih siap jadi misalnya gue mau ada rencana ngebor nih misalnya di bulan Juli ya. Jadi pada saat tender udah gue masukin tuh persyaratannya. Ya B50. Iya. Lu bisa nggak pakai B50 gitu loh. Jadi dia kan mesti melakukan entah itu modifikasi atau perubahan sedikit terhadap engine-nya dia. Iya, itu udah siap. Cost-nya dia udah hitung. Pada saat dia ngajukan penawaran udah sekalian cost modifikasi kalau fuel-nya pakai B50. Ya. Toh ini buat kepentingan jangka panjang juga kan, kalau misalnya FAME lebih tersedia gitu atau lebih pasti bahwa Iya sih gue ngomong gue juga bukan agen pemerintah ya. Gue ngelihatnya logik gue sebagai orang SCM dan sebagai sebuah bangsa kita harus tetap sustain gitu ya. Iya. Memang kemarin kita dihajar harga minyak yang tinggi. Iya. Om, terakhir sebelum kita tutup, ada catatan kita punya program banyak tadi soal energi kita udah. Salah satu yang mungkin yang terkait sama SCM misalnya soal yang terakhir tuh ada Koperasi Merah Putih, terus ada industri-industri petrokimia kita juga yang lagi kekurangan bahan baku ya karena masalah ini. Ada catatan nggak dari sisi SCM? Ada gue, bahkan bagi penutup. Dua lah ya. Boleh. Nah, yang pertama gue ngomong MBG. Iya. Oh iya, MBG kaitan supply chain juga tuh. Benar. Lu MBG itu yang utama lu infrastruktur dapur atau lu beresin mata rantai supply-nya. Iya, kalau mulai dari kalau kita ngomongin tier 1 2 3 nih. Tier supply chain kan lu harus memetakan supplier lu masuk tier 1 komoditasnya apa gitu kan, tier 2 komoditasnya apa. Kalau gue ngomongin MBG, gue nih sebagai praktisi SCM ya. Itu pusing gak sih lu? Enggak, tier 1-nya. Gue sih simpel aja sih mikir. Tier 1-nya ya, gas, beras, minyak goreng. Udah itu tier 1-nya? Tier 1-nya. Oke. Lu gak ada gas, lu bisa masak gak? Gak bisa, iya. Lu gak ada beras, orang kita makannya beras, lu makan roti doang lu gitu kan. Iya. Yang tiga minyak goreng. Iya. Nah, tier 1-nya ini kan harus dilindungi sama pemerintah. Biar spekulan-spekulan gak main di sini. Itu catatan lo ya. Iya kan? Nah, bagaimana cara melindunginya ini?
ya kan kalau dulu gue berpikir Bulog sih harusnya dia bisa ya. Okay. dengan harga yang beli langsung dari petani gitu ya. Tapi kalau gue ngomong gini gue digebukin banyak orang nih. Sekarang lu kan harga-harga terjadi karena pemburu rente kan. Iya rente, kita tahu lah Pak. Kan? Karena banyak anomali juga kan, maksudnya kok harga di atas murah tapi di bawah tinggi banget, atau telur misalnya petani. Itu lu ngomongin itu gue masih sangat menarik gitu. Iya, okay. Apalagi komoditas 9 bahan pokok di Indonesia supply chain dan gimana caranya bisa gitu gue ada sih baru pikiran situ. Kalau ngomongin MBG tadi itu, gimana caranya? Ya kan pemerintah hadir, gue nggak tahu lewat Bulog ataupun lewat koperasi atau apa Merah Putih gitu ya. Dia jangan jualan Indomie yang sama kayak Alfamart lah. Nggak bisa. Dia mesti ambil semua komoditasnya langsung dari petani, ya kan, tanpa ada middleman nih. Iya. Ya kan, tanpa ada pemburu-pemburu rente tadi gitu ya. Karena harganya bisa lebih naik dikit dong. Bener. Ya kan, karena dipotong rantainya kan tadi. Dipotong rantainya kan salah satu teori mata rantai supply kan lu potong rantai pasoknya kan gitu kan. Betul. Ya kan tadi minyak lu sekarang berapa sih 8.000 atau 10.000 satu piring ya? Paling gue sebagai suami yang buruk 8.000 atau 10.000 gitu. Nah lu bayangin nih ketika misalnya 3 harga ini dikuasain oleh makelar atau tengkulak, lu bisa masak gak sih 10.000? Bener. Itu mesti di secure, bukan hanya dari sisi continuity supply-nya, tapi harganya juga mesti di secure. Lu lewat koperasi Merah Putih, lewat Bulog, itu lewat fungsinya apapun, sebetulnya. Itu fungsinya gitu loh. Kalau ya kan kita banyak loh orang-orang yang ngerti, jangan-jangan kurang ngobrol aja nih kita nih, orang-orang yang ngerti SCM tapi mau kerja gitu kan, ya kan. Tapi emang ya itulah gue tadi kalau kita ngomong digebukin banyak orang, tengkulak musuhnya bos. Padahal tapi kan ini saran sebetulnya buat pemerintah yang sekarang lagi. Lu beresin dulu mata rantai supply-nya gue gitu. Intinya tentukan dulu tier 1-nya apa aja. Gue bisa aja salah. Bener. Ya kan, ini kan baru pemikiran sederhana aja. Gue bilang tier 1-nya itu beras, gas, sama minyak goreng gitu. Yang lainnya mungkin masuk tier 2, 3, 4 telur, ikan, daging kan. Kalau variabel lauk itu kan bisa macam-macam. Kalau beras lo bisa ganti pakai jagung atau apa. Itu kan di variabel utama gitu ya. Itu kalau ngomongin MBG sama Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih janganlah lu jualan barang-barang yang diproduksi oleh manufaktur tertentu, misalnya kayak air kemasan, susu, mie instan. Ya itu mereka udah punya jalur distribusi sendiri. Nah kita benar-benar ambil dari barang yang benar-benar diproduksi oleh petani, peternak konteksnya atau petlaut, nelayan, misalnya whatever lah yang ada di masing-masing daerah itu. Lindungi di situ. Continuity supply dan harganya lindungin di situ. Setuju Om. Ya, terima kasih Om Heri catatannya. Sama-sama. Terima kasih untuk udah berkenan juga hadir sebagai sharing ilmunya ya di Energy Hub. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Terima kasih.